Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Puput Mutia dari kelas 2O Manajemen SDM dengan nomor NPM 12 10 20 430. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang pembelajaran organisasi atau organisasi learning. Kita simak video selanjutnya ya. Apa itu organisasi pembelajaran? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Ada nggak sih tingkatan dalam pembelajaran? Tentu ada loh, ada 5 tingkatan dalam organisasi pembelajaran. Nah, yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir sistem merupakan berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Nah, yang kedua ada personal mastery. Personal mastery sendiri merupakan upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasi visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada membangun visi bersama. Perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Dan yang terakhir ada tim pembelajaran, yaitu perjalanan 8 tim dimulai dengan dialog yang merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni, menurut CG 1994. Teori-teori yang ada dalam pembelajaran organisasi. Yang pertama ada operant conditioning atau Skinner, yang kedua ada classical conditioning, dan yang ketiga social learning theory. Ada gak sih model pembelajaran masyarakat? Tentu ada dong, model pembelajaran masyarakat dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama, proses memperhatikan atau attention proses. Yang kedua, proses mengingat atau intention proses. Yang ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction proses. Dan yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan atau disebut reinforcement proses. Bagaimana sih cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran? Kita bahas setelah slide ini ya. Menurut Wibowo tahun 2006 mengemukakan bahwa langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama harus penguasaan pengetahuan, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga interpretasi informasi, dan yang keempat pengingat organisasional. Adapun cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran menurut Wibowo 2006. Yang pertama, pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, yang keenam pembelajaran institusional. Selanjutnya yaitu langkah memberi pelajaran kepada karyawan yang dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reinforcement, yaitu pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Di dalam schedule reinforcement terdiri dari continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada intermittent reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Nah, yang kedua ada reinforcement schedule dan behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum yang merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan memodifikasi dan mengembangkan organisasi.
yaitu diantaranya ada modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Lalu ada memberikan hadiah, lalu memberi kompensasi, terus meningkatkan disiplin karyawan, mengembangkan program pelatihan, dan program memonitor yang kreatif. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran yang pertama ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi tersebut mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Menurut Hartanto 1996 menjelaskan bahwa organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Lalu ada proses di mana anggota organisasi tersebut mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengkoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau rekonstruksi organisasi. Selanjutnya ada proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Menurut Kaufman and Schenck, organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Lalu ada survei pembelajaran di organisasi. Di layar yang sudah saya tampilkan, di sini ada rentang skor yang dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. Jadi untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran, yaitu dari 21-40%, dari 40-60%, dari 60-80%, hingga dari 80-100%. Yang kalau 80-100% itu dinyatakan sudah memiliki organisasi tersebut sudah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Materi selanjutnya adalah resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Jadi di sini dijelaskan ketika anggota organisasi secara tidak sadar mereka menolak pembelajaran, yaitu yang pertama ada fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua ada menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah di dalam kompetisi tersebut, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dan dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Lalu yang keempat ada menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Menurut Wentworth dan Dosborn 2002 dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi itu perlu tindakan, yaitu yang pertama ada proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua ada perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan pembahasan atau resistensi. Dan yang ketiga ada membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Lalu di sini ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Dan yang ketiga ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like,